Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di sini. Semoga pertemuan kita kali ini akan membawa manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Untuk saat ini saya akan membahas tentang tanda-tanda rumah atau tempat yang kerap sekali dihuni atau paling disukai para jin atau lelembut yang biasanya dihuni atau menempati rumah atau menempati ruangan atau halaman di rumah kita, seperti yang paling disukai oleh makhluk-makhluk halus. Hal ini bisa membuat kita tidak nyaman saat beraktivitas di rumah. Untuk itu kita perlu mengetahui tanda-tanda makhluk gaib yang sedang mengintai di rumah kita itu. Dengan begitu kita jadi bisa mengantisipasi agar bisa tenang saat berada di rumah. Berikut 5 tanda jika rumah kita ditinggali oleh makhluk-makhluk halus atau tak kasat mata. Semoga ini nanti penjelasan sedikit bisa memberi manfaat masyarakat untuk kita semua. Amin. Berikut ini 1. Seperti ada yang mengawasi. Rasa takut kerap menghampiri saat kita tinggal seorang diri di rumah. Namun, bagaimana kalau muncul perasaan tidak tentram seperti diawasi oleh seseorang? Terlebih lagi jika jantungmu atau jantung kita menjadi mudah berdebar-debar. Seringkali kan kita merasakan begitu. Keadaan tersebut tentu bisa membuat kita jadi panik dan khawatir. Bisa jadi hal tersebut merupakan tanda-tanda makhluk gaib atau di sekitar kita tersebut hadir. 2. Biasanya peralatan rumah atau lampu seringkali menyala sendiri. Seringkali kita itu bisa merasakan, atau kadang kita juga merasakan, kita tidak menonton TV, tahu-tahu TV kita menyala sendiri, ataupun lampu yang tiba-tiba mati dengan sendirinya padahal baru saja diganti, atau sebaliknya. 3. Kadang itu kita itu sering mencium bau wangi atau bau busuk yang tiba-tiba datang menyeruak ke rumah kita tersebut kan. Nah, itu biasanya itu tanda-tanda hadirnya makhluk-makhluk halus tersebut. Biasanya bisa tinggal di toilet atau di kamar mandi, yang paling sering disukai oleh makhluk-makhluk tersebut. Dan 4, biasanya kita itu sering atau ada yang sering merasa ada yang menyentuh sehingga bulu kuduk atau bulu kita ini berdiri di salah satu tanda tersebut. Maka itu bisa dijadikan referensi bahwa ada makhluk astral di sekitar kita, atau ada burung yang aneh-aneh begitu. 5. Selalu ada yang sakit. Biasanya ini tanda selalu adanya penghuni di rumah tersebut, jin atau makhluk halus. Seringnya anggota keluarga itu sering sakit. Biasanya ada yang sakit bisa jadi sama, bahkan berganti-ganti. Anehnya, penyakit itu kerap tidak diketahui penyebabnya. Nah, biasanya kan kita itu tidak mengerti ya, tahu-tahu kita pusing, kita itu sama, kadang itu satu keluarga begitu. Nah, itu tanda-tandanya. Biasanya makhluk-makhluk gaib itu paling suka itu di kamar mandi, terus di toilet. Bahkan orang-orang zaman dahulu itu kerap memberikan nasihat untuk tidak terlalu lama saat berada di kamar mandi, sebab kamar mandi adalah tempat yang selalu lembab. Saat tempat lembab ini konon menjadi lokasi favorit makhluk halus untuk tinggal.
memang senang di tempat-tempat seperti itu, di tempat-tempat lembab, tempat-tempat kosong, tempat-tempat sepi, atau di seperti di itu tadi, di toilet. Nah, itu dua kamar yang kosong biasanya kan kita memiliki ya satu ruangan yang kosong gitu. Meski rumah itu sudah bersih, bukan berarti makhluk halus tidak betah berada di rumah kita. Terlebih jika kita itu memiliki banyak ruang kosong yang bisa jadi tempat nyaman untuk mereka tinggali, gitu loh. 3. Tempat kotor dan lembab. Ini juga menjadi favorit gitu loh. 4. Juga di area-area taman. Area-area taman itu kerap menjadi tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Meski siang hari taman apapun rumahmu terlihat indah, namun suasana itu bisa berubah pada malam hari. Taman kerap menjadi tempat yang seram, terlebih lagi jika kamu menanami berbagai pohon rindang. Sebab beberapa pohon kerap digunakan sebagai rumah bagi makhluk gaib ini. 5 ya, tadi 4 ya. 5 itu bisa berbentuk loteng atau gudang. Selain jarang dihuni, juga kedua area ini juga sering lembab dan kotor. Tak heran jika banyak makhluk-makhluk halus itu suka menempati hal semacam itu. Nah, kalau bisa sering-seringlah di rumah kita itu dibacakan ayat-ayat ya, seperti kita memutar MP3 pembacaan Al-Quran agak keras lah itu, agar rumah kita itu steril. Atau sering-seringlah membaca Al-Quran dan sebagainya, sering-seringlah dirawat agar tidak dihuni oleh barang-barang seperti itu. Nah, ini saja sedikit penjelasan tentang apakah rumah kita itu sering didatangi atau disukai oleh barang-barang gaib seperti jin dan makhluk-makhluk halus, karena kita selalu bersinggungan dengan itu semua, atau kita selalu berdekatan dengan makhluk-makhluk gaib. Terima kasih, matur nuwun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.